Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tiga Putra. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba bahas satu permasalahan yang sering timbul saat kita berjualan beras. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Ini adalah salah satu akibat dari atau kesalahan dari pengelolaan stok beras yang tidak benar gitu ya. Ini akan berakibat fatal pada beras yang akan kita jual. Apa akibat yang akan timbul dari pengelolaan stok beras yang tidak benar adalah Anda bisa lihat ya, ini sebagai bukti. Ini adalah kutu beras. Jadi jika beras terlalu lama disimpan di kios atau di gudang akan menimbulkan kutu beras. Setelah begini beras akan sulit dijual karena ya pastilah konsumen tidak ingin berasnya itu jelek, rusak ya. Ini akibat dari pengelolaan stok beras yang kurang baik atau tidak baik. Jadi perlu teman-teman ketahui ya bahwa beras itu kekuatannya di gudang atau di toko beras itu maksimal 1,5 bulan dari habis giling gitu ya. Jadi kalau Anda buka toko beras, usahakan bahwa beras itu harus laku atau habis sebelum 1,5 bulan. Kalau bisa ya bahkan seminggu gitu ya. Ini perlu teman-teman perhatikan ya, jadi dalam menyetok beras itu kita harus memiliki perhitungan yang matang gitu. Jangan sampai beras tidak laku. Jadi terus ditumpuk, akhirnya beras lama tersimpan ya. Seperti ini nih. Ini ada juga nih, kutu beras. Ini juga akibat terlalu lama menyetok beras atau ya akibat kesalahan dalam pengelolaan stok beras gitu teman-teman ya. Teman-teman perlu punya analisa gitu ya, perhitungan gitu dalam menyetok beras. Jangan sampai seperti ini. Ini akan berakibat fatal jika dibiarkan. Bahkan akan mengalami kerugian. Kalau udah timbul kutu, kita jadi pusing teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang mau buka usaha toko beras, jadi bukan hanya poin seperti ini juga ya, pengelolaan stok beras juga harus kita perhitungkan gitu ya, jangan asal-asalan. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa kekuatan beras saat di gudang itu ya sekitar 1,5 bulan. Dan untuk menghindari konsumen yang istilahnya nanti kecewa atau jangan sampai kecewa ya, jadi bila ada yang beli karungan, bila beras yang udah lama, misalnya dari gudangnya udah hampir 1 minggu atau 2 minggu, diusahakan jangan dikasih sama masyarakat atau konsumen yang beli karungan, karena nanti di rumah akan disimpan lama lagi untuk menghindari kekecewaan pelanggan gitu ya. Jadi kalau jadi usahakan menjual beras itu selalu baru ya, minimal 2 minggu lah lamanya. Jadi kalau 2 minggu, misalnya kalau keluarga kan rata-rata sebulan sekali ya. Kalau di rumah sebulan jadi pas 1,5 bulan, jadi gak akan timbul kutu atau penyakit gitu. Ini pengalaman saja ya. Jadi kalau saya sih di sini biasanya kalau beras yang udah berkutu gini, ya saya ambil berani berspekulasi ya, minimal kita
jual modalnya aja gitu ya, jual modalnya dijual ke warung dengan memberikan penjelasan bahwa beras ini udah lama ya, udah ada kutu misalnya, jadi kita jual seharga beli kita gitu. Soalnya ini kalau ke masyarakat atau ke konsumen biasa ini takutnya ntar konsumen itu kapok karena ada kutunya. Ini pernah saya alami gitu ya, konsumen kecewa dan dia akhirnya lari ke toko beras yang lain. Oke teman-teman ya, itu sekilas tentang permasalahan dari istilahnya ini tentang pengelolaan stok beras gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan agar teman-teman tidak mengalami kerugian. Jadi pengelolaan stok beras juga harus diperhatikan. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.